Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi luncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat. Dan hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Presiden perintahkan Ketua Umum PSSI untuk melakukan berbagai persiapan setelah FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia, saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Kembali bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 26 Juni, Presiden Jokowi mengunjungi Pasar Palmerah di Jakarta. Kunjungan tersebut untuk mengetahui sejumlah harga kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Presiden kepada wartawan usai mengunjungi pasar itu mengatakan terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi, yaitu harga daging ayam. Yang naik agak tinggi memang daging ayam. Biasanya di harga 30, 32 ini sudah mencapai 50. Kan saya cek, mungkin ada problem di supply-nya, pasokannya. Karena jelang Idul Adha. Ya mungkin juga, tapi naiknya terlalu tinggi, dari 30, 32 ke 50 itu tinggi banget. Apakah mungkin turun, Pak? Apakah mungkin turun jelang Idul Adha? Ya biasa harga, kalau ayam, telur biasanya kan naik ya, turun lagi. Kan saya cek di lapangan nanti. Pada kunjungan ke Pasar Palmerah itu, Presiden Jokowi antara lain didampingi PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Senin 26 Juni, Presiden Jokowi melantik 12 duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat di Istana Negara Jakarta. Pengangkatan para duta besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia tersebut tertuang dalam keputusan Presiden RI nomor 51/P dan nomor 55/P tahun 2023 tentang pengangkatan duta besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia. 12. Saudara Saud Purwanto Krisnawan untuk Republik Afrika Selatan merangkap Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, dan Kerajaan Eswatini, Southern African Development Community berkedudukan di Pretoria. Kedua dan seterusnya, ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pengambilan sumpah jabatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Bahwa saya untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Untuk diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Di antara duta besar yang dilantik tersebut adalah Teuku Fayasa sebagai duta besar luar biasa berkuasa penuh untuk Kerajaan Norwegia merangkap Islandia di Oslo. Hadir dalam pelantikan itu Wakil Presiden Ki Haji Ma'ruf Amin serta Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Senin 26 Juni di Pasar Palmerah, Jakarta menjawab pertanyaan wartawan tentang penunjukan FIFA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17, Presiden Jokowi menilai penunjukan tersebut merupakan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Presiden telah perintahkan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mempersiapkan penyelenggaraan Piala Dunia U17 tersebut. Pembukaan Piala Dunia, Pak. Itu kepercayaan yang diberikan internasional, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Dan Atau di GBK, Pak ya? Atau di GBK ya? Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harpat, ada banyak, ada di Surabaya, Stadion Bung Tomo ada juga. Stadion kita ini banyak kok yang sudah siap. Ya. FIFA pada hari Jumat 23 Juni memutuskan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 untuk menggantikan Peru. Pelaksanaan Piala Dunia U17 tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 10 November hingga 2 Desember tahun 2023. Senin 26 Juni di Istana Negara Jakarta, Presiden menerima laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2022 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain mengungkapkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban. Menurut Presiden, para menteri, kepala lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban para menteri dan kewajiban para pimpinan lembaga untuk menggunakan uang rakyat dengan penuh tanggung jawab. Dan saya perlu mengingatkan, setiap rupiah uang rakyat harus dirasakan sepenuhnya oleh rakyat. Tertib administrasi itu penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa kemanfaatannya untuk rakyat, apa kemanfaatannya untuk masyarakat, apa yang dirasakan oleh rakyat, apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mendorong seluruh pihak untuk turut mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan negara agar lebih tepat sasaran. Presiden kembali memberikan beberapa contoh temuan penggunaan anggaran keuangan negara yang tidak relevan dan tidak tepat sasaran. Yang kedua, ini contoh lagi, pengembangan UMKM, ini di APBD Kabupaten, pengembangan UMKM. Tujuannya untuk pengembangan usaha mikro. Total anggaran 2,5 miliar. Total anggaran 2,5 miliar. 1,9 miliar untuk honor dan untuk perjalanan dinas. Bayangkan berapa, nggak ada 20% yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro. Contoh yang ketiga, pembangunan Balai Penyuluh Pertanian. Ini di kabupaten, APBD, berarti dari APBD kabupaten. Tujuan membangun dan merehab balai penyuluhan. Anggarannya 1M. 734 juta untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini banyak sekali, bukan hanya 3 contoh, ini banyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20%. Atau paling banyak 25%. Ini kebalik. Mendampingi Presiden pada kesempatan itu, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin dan sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju.
Selasa 27 Juni, Presiden Jokowi bertolak menuju Provinsi Aceh untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia 1 lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Setibanya di Bandar Udara Internasional Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Presiden melanjutkan penerbangan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU menuju Kabupaten Pidi. Selasa 27 Juni dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Aceh, tepatnya di Rumah Gedong Kabupaten Pidi, Presiden Jokowi meluncurkan program pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM yang berat di tanah air. Pada hari ini kita berkumpul secara langsung maupun virtual di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Ini untuk memulihkan luka bangsa akibat pelanggaran HAM berat masa lalu yang meninggalkan beban yang berat bagi para korban dan keluarga korban. Karena itu, luka ini harus segera dipulihkan agar kita mampu bergerak maju. Dan pada awal bulan Januari yang lalu, saya telah memutuskan bahwa pemerintah menempuh penyelesaian non-yudisial yang fokus pada pemulihan hak-hak korban tanpa menegasikan mekanisme yudisial. Dan hari ini kita bersyukur, alhamdulillah, bisa mulai direalisasikan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di 12 peristiwa, yang sekaligus menandai komitmen bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan agar hal serupa tidak akan pernah terulang kembali di masa-masa yang akan datang. Sejumlah pihak mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut, diantaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lauli, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI dan Kapolri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kamis 29 Juni, Presiden dan Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah bersama masyarakat di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sholat Idul Adha yang dimulai pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat tersebut dengan imam dan khatib Johar Mustafa yang merupakan Kepala Bidang Urusan Agama Islam di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sholat Idul Adha itu dengan tema khutbah yang diangkat semangat berkorban dan ketaatan Nabi Ismail. Ketika membicarakan ketaatan, maka kisah keteladanan dalam ketaatan yang patut untuk terus dicontoh sepanjang masa adalah kisah keteladanan ayah dan anak Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua utusan Allah ini mengajarkan kepada kita makna ketaatan tanpa ragu. Ketaatan tanpa kata nanti dulu. Turut mendampingi Presiden Jokowi bersama masyarakat pada sholat Idul Adha tersebut, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Pada siang harinya, Presiden Jokowi mengajak dua cucunya di halaman Istana Kepresidenan Yogyakarta. Presiden pada kesempatan tersebut menemui dan menyapa warga masyarakat. Kamis malam 29 Juni masih di Yogyakarta, Presiden Jokowi menikmati libur Idul Adha 1444 Hijriah dengan mengunjungi salah satu tempat wisata di Yogyakarta, yaitu Jalan Malioboro. Masyarakat yang sedang menikmati malam di Jalan Malioboro menyambut antusias dengan kedatangan Presiden Jokowi tersebut. Bangga luar biasa. Nyatanya kita bisa kedatangan Pak Jokowi itu sangat thank you sekali. Matur nuwun sangat. Kayak kita main-main di kaki 5 di jalan begini, kita diapresiasi sama Bapak Presiden, ya kan, orang nomor 1 di Indonesia. Terima
baru kali ini saya bisa, waktu kemarin beliau lewat sana, saya lari-lari ke sana, tapi karena banyak orang nggak ada kesempatan. Baru kali ini saya berhasil foto sama dia. Setelah berkeliling, menyapa dan bersuah foto dengan masyarakat di Jalan Malioboro, Presiden Jokowi kembali ke Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Tim Liputan Muhammad Rizkianto, Bayu Istiqlal, dan saya Muslih melaporkan. Catatan Presiden RI.